Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, selamat datang di Vokklip BEM FE UNY. Oke, jadi di sini kita akan membahas tentang mental health nih. Nah, sebelum itu kita akan memperkenalkan diri kita dulu ya. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Anissa Ayu. Aku Arta Dekani Gita. Oke, di sini kita selaku host di Vokklip kali ini ya, ini perdana banget Vokklipnya. Dan di sini tentunya pasti kita ngundang pembicara yang sangat amat cantik jelita dan sangat amat berprestasi tentunya. Mungkin langsung aja Mbak pembicara bisa perkenalkan diri ya? Oke, makasih Ayu. Perkenalkan, namaku Anissa Koniaziza. Teman-teman bisa panggil aku Koni, aku dari Psikologi Angkatan 2021. Kali ini aku datang karena diundang nih sama teman-teman dari BEM FE UNY. Oke, salam kenal Mbak Koni. Salam kenal Ayu. Kita belum pernah ketemu ya sebelumnya. First time banget. Iya, first time banget. Oke. Jadi kita nih akan membahas tentang apa nih? Mental health. Iya, tadi udah diomongin ya? Iya, yang mental health boleh. Oke, mungkin langsung aja ke pertanyaan dasar banget ya. Aku mau tanya, apa sih yang dimaksud dengan mental health menurut Mbak Koni itu sendiri? Oke, kalau menurut aku kayaknya agak kurang kredibel ya teman-teman. Jadi aku mau ngutip-ngutip dikit. Tapi kalau hence the name ya mental health gitu. Mental ya mental, health ya kesehatan. Jadi kesehatan mental. Tapi kalau misalnya kita mau apa sih pengertian sebenarnya dari kesehatan mental? Sebenarnya kayak WHO itu baru-baru aja nih teman-teman bilang bahwasanya kesehatan mental itu adalah kemampuan seseorang, status seseorang di mana mereka itu sadar tentang kemampuan diri mereka juga bisa cope atau adapt sama permasalahan di hidup mereka, tentang tekanan-tekanan hidup mereka. Terus mereka juga bisa bekerja secara produktif, dan yang terakhir ini yang aku pengen highlight yaitu bisa berkontribusi pada komunitasnya. Jadi seseorang yang memiliki kesehatan mental itu nggak cuma mereka nggak punya permasalahan hidup sama sekali, enggak ya, tapi seorang yang punya kesehatan mental yang baik itu adalah seseorang yang bisa cope dengan stres atau tekanan yang ada dan juga berkontribusi pada masyarakatnya. Jadi nggak cuma hidup lantang luntung, berangkat kuliah, terus pulang, enggak ya gitu, tapi harus ada kontribusi yang diberikan hingga akhirnya mereka bisa dikategorikan sebagai seorang yang memiliki kesehatan mental yang baik kayak gitu. Cukup sangat amat baik sekali ya jawabannya. Aku langsung kayak Iya bener Ayu. Berarti singkatnya itu mental health itu sadarlah akan kemampuan diri. Benar gitu banget. ya. Dan pastinya penting banget buat ngejaga kesehatan mental ya Kak. Benar banget. Selanjutnya. Nah oke, pertanyaan berikutnya ya, bagaimana sih kita dapat menciptakan lingkungan kampus yang mendukung kesehatan mental mahasiswa, mengingat adanya peningkatan kasus pikiran untuk bunuh diri di saat kalangan mahasiswa ini. Iya benar banget. Jadi benar banget ya teman-teman. Akhir-akhir ini kita lagi sering banget ya dengar berita-berita yang cukup menyedihkan ya. Dan ternyata ini nggak cuma di lingkup yang kecil seperti kampus kita, tapi juga ini tuh fenomena yang terus ada di kampus-kampus yang lain juga. Dan gimana sih cara kita untuk meningkatkan lingkungan kampus atau mahasiswa yang memiliki kesehatan mental yang baik? Ada satu konsep yang aku pelajari nih di kuliah, di mata kuliah kesejahteraan. Namanya itu konsep 3 having, loving, and being gitu. Apa sih having, loving, and being ini? Jadi pertama, having itu memiliki, ini tuh hubungannya kausalitas ya, 3 konsep ini itu. Dimana having ini tuh adanya rasa memiliki dan dimiliki oleh suatu komunitas. Jadi kalau misalnya kita mau memiliki lingkungan yang baik secara mental dan juga sejahtera, well-being ya bahasanya di kelas itu, kita tuh harus memiliki konsep having ini. Jadi gimana caranya kita menumbuhkan suatu komunitas yang bisa membuat seseorang tuh merasa dimiliki dan memiliki. Sering nggak sih teman-teman kayak dengar kalau misalnya ada seseorang yang mungkin sedang dalam masa depresif, mereka suka ngerasa bahwasanya aku tuh nggak punya siapa-siapa. Nah itu tuh konsep dimana pikiran dimana mereka itu merasa nggak dimiliki oleh siapa-siapa dan dia juga nggak ngerasa memiliki siapa-siapa untuk berbicara. Makanya lingkungan yang sehat itu harus memiliki konsep having ini, dimana komunitas itu tuh bisa memunculkan rasa memiliki si orang tersebut. Misalnya nih di BEM atau misalnya di ormawa apapun ya. Nah kita bisa banget nih memunculkan rasa having ini dengan menimbulkan kerekatan satu sama lain, kekeluargaan lah ya, bahasa ormawa, bahasa BEM-nya tuh kekeluargaan gitu. Tapi
tapi nyatanya itu memang konsep yang ya diakui dalam konsep psikologis juga, karena dengan memunculkan having ini, baik dia merasa memiliki organisasi dan organisasi merasa memiliki dia, itu bisa menimbulkan lingkungan yang sejahtera. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada loving, ya sesuai namanya, mencintai dan juga dicintai. Jadi ingat-ingat ya bahwasanya nih konsepnya itu kausalitas, dicintai dan juga mencintai lingkungannya. Kalau misalnya nih suatu individu merasa mencintai lingkungannya dan juga lingkungan tersebut dia merasa dicintai oleh lingkungannya, ya dia akan nyaman di lingkungan tersebut. Dia akan mau berkontribusi dengan baik, balik lagi ya dengan pengertian kesehatan mental tadi, dia mau berkontribusi bagi lingkungannya karena dia ngerasa bahwasanya oh aku cinta nih sama komunitasku, jadi aku mau memberikan kontribusi bagi komunitasku. Itu loving. Kemudian yang terakhir itu adalah being. Being ini merupakan konsep yang aku suka banget karena being ini artinya exist, ada. Jadi dalam suatu lingkungan kita tuh nggak hanya memiliki rasa memiliki, nggak hanya merasa mencintai, tapi juga merasa ada gitu. Karena kita tahu kadang teman-teman yang mungkin memiliki perasaan atau pikiran-pikiran negatif terkait dirinya, mereka merasa bahwasanya ada atau enggak adanya aku di dunia tuh nggak ada bedanya gitu. Padahal tuh salah ya teman-teman, karena pasti banyak orang yang mencintai dia, ada keluarganya, teman-teman dekatnya, tapi karena nggak ada konsep being, dia nggak ngerasa ada di suatu komunitas. Hal tersebut yang justru membuat dia kayak ya udah ngapain aku ada di dunia ini. Nah konsep tersebut yang harusnya ada di suatu lingkungan, misal contohnya di komunitas atau misalnya di ormawa. Jadi loving, being, and having ini tuh menurut aku jadi konsep yang seharusnya ditumbuhkan dalam suatu lingkungan untuk menimbulkan lingkungan yang sehat mental gitu. Oke, sangat amat menarik sekali, aku kayak tersentuh ya. Tapi emang bener sih, lingkungan itu tercipta tuh karena emang ada timbal balik juga. Bener ya. banget. Jadi kalau kita mencintai seseorang, pasti kalau misalnya orang itu mencintai kita balik, pasti kan kayak lebih ngerasa aku nih dicintai loh. Iya bener banget. Oke, selanjutnya apakah kondisi lingkungan itu dapat mempengaruhi kesehatan mental dari mahasiswa, dan gimana sih cara mengatasinya kayak gitu Kak? Kayak lingkungan itu tuh dibentuk atau dicari? Kalau misalkan dicari itu seperti apa, dan kalau dibentuk itu seperti apa dari Mbak Maria? Oh ya, oke. Jadi menurut aku ya, lingkungan itu sangat berpengaruh nih buat kesehatan mental seorang mahasiswa. Jadi ada suatu model yang aku pelajari juga, namanya diathesis stress model, di mana munculnya permasalahan mental atau gangguan mental atau stres secara keseluruhan, secara general itu terjadi karena dua hal nih, karena faktor genetik dan juga karena lingkungan. Nah, misalnya sebagai contoh, seseorang misalnya memiliki faktor risiko secara genetik, mungkin memiliki gangguan mental gitu. Tapi kalau misalnya lingkungannya itu mendukung, merupakan lingkungan yang suportif, lingkungannya itu mencintai dia gitu, akan sangat kecil kemungkinannya untuk dia menumbuhkan gangguan mental tersebut, walaupun secara genetik mungkin dia punya kemungkinan yang besar seperti itu. Nah, hal tersebut pun juga akan berdampak ya kalau misalnya udah genetiknya dia memiliki bawaan, misalnya ada bawaan dari orang tua yang memiliki gangguan mental, kemudian lingkungannya juga kurang suportif. Hal tersebut akan jadi memperparah atau meningkatkan faktor risiko kemungkinan adanya munculnya gangguan mental pada orang tersebut. Jadi menurut aku penting banget nih bahwasanya lingkungan itu berperan sangat besar ya teman-teman bagi kesehatan mental seseorang. Dan lingkungan yang sehat tuh dicari atau dibentuk sih. Sebenarnya kalau dicari itu emang mau kemana sih? Mau dibawa kemana gitu ya. Tapi sebenarnya kalau lingkungan itu ya lingkungan yang sehat itu ya dibentuk. Nah balik lagi kayak tadi, pakai konsep triing tadi, having, loving, and being. Jadi gimana sih cara kita membentuk lingkungan yang sehat? Menurut aku konsep loving, having, and being itu udah sangat-sangat mencakup keseluruhannya untuk kemudian membentuk suatu lingkungan yang sehat mental, yang aware lah sama kesehatan mental, seperti itu. Oke. Berarti kalau misalkan untuk dibentuk ya cari seseorang atau beberapa orang yang emang mau untuk ngebentuk lingkungan yang benar-benar sehat. Kayak mungkin kalau aku sendiri ya biasanya itu aku ngasih tahu ke temen aku kalau misalkan ada masalah itu diomongin, itu udah termasuk solusi juga. Iya benar banget. Dan menurut aku terbentuknya suatu lingkungan tuh nggak cuma bisa muncul dari 1-2 orang seperti yang Ayu bilang tadi, tapi semuanya itu juga harus aware tentang pentingnya hal tersebut. Karena ya itu tadi kan konsep 3 triing itu tadi kan bentuknya kausalitas. Jadi kalau cuma satu orang yang memberikan, yang lainnya nggak bakal ngerasa ini. Jadi emang itu tuh harus dibentuk dari keseluruhan kesadaran dari semua elemen yang ada dalam komunitas tersebut kayak gitu.
Iya, bener banget. Mungkin aku juga punya teman-teman di kosku gitu kan, buat saling cerita gitu. Bener Kalau ada banget. masalah kan bisa langsung cerita ke teman-temanku juga. Iya, bener banget. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, jadi zaman sekarang kan nggak bisa jauh-jauh dari media sosial kan Kak. Nah, bagaimana sih media sosial dapat mempengaruhi kesehatan mental di remaja ini gitu? Oke. Jadi media sosial tuh sangat-sangat berpengaruh ya. Both in good and bad ways gitu ya. Kalau misalnya in a good part, kadang kita ngelihat bahwasanya media sosial tuh punya banyak banget pengaruh untuk ya, istilahnya menjadi tempat hotline nih untuk teman-teman yang mungkin butuh bantuan. Banyak juga di sosial media udah mulai terbuka tentang kesehatan mental, pentingnya lihat atau aware terhadap kesehatan mental tuh banyak banget. Bahkan mungkin kalau misalnya teman-teman insert keyword yang agak triggering di Instagram atau TikTok atau Twitter, kadang mereka langsung mengarahkan ke ayo you're not alone, langsung ada kalimat-kalimat yang kayak gitu loh. Nah itu merupakan bukti bahwasanya ya media sosial tuh bisa menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi seseorang yang memang membutuhkan. But in the bad part adalah ketika media sosial ini bisa menimbulkan contagious effect gitu, dimana mereka menimbulkan efek menular. Misalnya sering nggak sih teman-teman lihat, mungkin ada pernah dengar berita atau pernah mendengar dari beberapa orang ada kasus misalnya suicide attempt gitu, tapi tidak dimunculkan di dalam sosial media. Itu kenapa? Karena memang ada fenomena namanya copycat suicide atau contagious suicide, di mana ketika ada usaha untuk melakukan perilaku tersebut atau ada berita orang yang melakukan tersebut dan berhasil, itu bisa nge-trigger orang-orang di sekitarnya yang kemungkinan mereka udah punya pemikiran, tapi begitu mereka melihat berita tersebut, mereka bisa istilahnya tersulut lah, ke-trigger karena hal tersebut. Jadi emang kenapa sih kok misalnya ada pemberitaan seperti itu tuh sebenarnya tidak boleh digembor-gemborkan, karena memang itu tuh sangat triggering buat beberapa orang yang memang memiliki kemungkinan untuk melakukan atau punya pemikiran seperti itu. Mungkin bagi kita teman-teman yang nggak punya pemikiran tersebut, itu hal yang biasa gitu ya, mungkin sedih atau juga turut berduka cita gitu. Tapi bagi teman-teman yang mungkin memiliki pemikiran tersebut, itu bisa jadi hal yang triggering gitu untuk mereka kemudian akhirnya nauzubillahnya malah melakukan hal tersebut. Jadi kenapa kok isu ini tuh harus banyak orang yang tahu, tapi juga harus berhati-hati banget nih dalam membahasakannya gitu, karena memang efeknya itu ya kayak buah si malakama lah, maju salah mundur juga salah kayak gitu. Ya kayak aku sempat sebenarnya aku tuh bingung ya kalau di sosial media itu mau menanggapi seperti apa, karena akhir-akhir ini kita tuh banyak banget ngedapetin berita-berita tentang suicide kayak gitu. Malah aku tuh bingung nanggepinnya karena orang-orang tuh gimana ya, sempat ada omongan kalau ini tuh tren atau apa sih, kayak itu sedih banget jujur, dan bingung mau nanggepin seperti apa, karena kita tuh harus ngasih tahu kalau semua orang tuh harus aware tentang kesehatan mental, tapi di sisi lain kalau semakin banyak kita bahas ya semakin banyak orang yang ke-trigger, malah semakin memperburuk juga. Bener tadi Mbak Kodi bilang kalau maju salah mundur salah. Iya benar banget. Gitu. Jadi pembahasannya tuh harus sangat hati-hati gitu ya dalam membahasakannya di sosial media terutama gitu. Oke, selanjutnya hal-hal apa aja sih yang dapat mempengaruhi kesehatan mental di kalangan mahasiswa kira-kira? Oke, sebenarnya banyak banget ya, karena psikologi ini kalau mau dibilang itu tuh namanya ilmu tergantung gitu, tergantung sama orangnya gitu ya. Jadi itu kenapa kok sangat tergantung sama orangnya, karena setiap mahasiswa atau setiap orang tuh pasti punya permasalahan beda-beda. Mungkin bagi satu individu mereka ngerasa bahwasanya mungkin mereka memiliki konflik dalam keluarganya gitu, atau misalnya teman-teman yang lain ngerasa bahwasanya aduh akademis tuh susah banget untuk ngejarnya, atau misal ada permasalahan proker-proker gitu ya, teman-teman BEM pasti banyak banget deh ngerasain bahwasanya aduh aku capek banget. Jadi kenapa kok psikologi bilangnya itu adalah ilmu tergantung, karena itu sangat tergantung sama orangnya, tergantung gimana orang tersebut menanggapi dalam suatu permasalahan. Jadi sangat tergantung nih apa yang menyebabkan kesehatan mental seorang remaja tuh baik atau buruk gitu. Tapi ada satu hal yang mungkin menurutku sangat berpengaruh terhadap kemampuan seorang remaja atau mahasiswa lah dalam konteks ini ya, dalam
memiliki kesehatan mental, yaitu resiliensi atau cara seseorang untuk bisa adaptif gitu. Jadi ada satu kalimat nih yang aku kayak suka banget pakainya, itu adalah seseorang yang baik secara mentalnya itu tuh mereka bisa memiliki normal reaction to abnormal situation. Gimana tuh? Misalnya kayak abnormal situation tuh misalnya kita sedang dalam kondisi yang sedih, itu kan abnormal situation ya. Nah, normal reaction atas abnormal situation itu apa? Kalau misalnya sedih, ya kita nangis, kita murung kayak gitu kan. Nah, aneh kalau misalnya kita ketika sedang sedih atau murung kita malah ketawa-ketawa gitu. Nah, tapi memang pada pada waktu yang ditetapkan gitu, maksudnya nggak lama-lama banget. Nah, itu adalah normal reaction to abnormal situation, dan itu merupakan bentuk dari seseorang itu apabila hal tersebut terjadi dalam waktu yang wajar dan kemudian bisa adapt lagi balik lagi ke hal yang selanjutnya normalnya, itu dianggap baik gitu. Nah, kemampuan untuk balik lagi itulah yang disebut sebagai resiliensi, kemampuan seseorang untuk bangkit setelah mendapatkan permasalahan. Nah, itu tadi yang menurut aku sangat mempengaruhi kesehatan mental seorang mahasiswa. Resiliensi itu dalam menghadapi dalam react suatu abnormal situation, misalnya konteksnya stres atau misalnya berbagai tantangan atau tekanan dalam hidup ya. Jadi menurut aku resiliensi itu sangat berpengaruh nih bagi seorang mahasiswa dalam memiliki kesehatan mental yang baik itu atau enggak, kita bisa lihat dari resiliensinya kayak gitu. Oke. Kalau misalkan dari Mbak Foni sendiri, ada nggak sih kayak sedikit lah kasih kita sedikit motivasi supaya bisa survive di dunia perkuliahan yang pastinya kita bilang ringan juga enggak, tapi kita arah ke berat aja kali ya. Itu gimana sih cara Mbak Foni itu buat survive? Kan Mbak Foni juga duta ya, jadi kayak gimana sih biar nggak stres di akademis, terus juga organisasi berjalan atau acara-acara di luar itu berjalan, itu pasti kan pernah stres atau pernah ngedown juga. Itu cara ngatasin dari Mbak Foninya itu seperti apa? Kalau aku sih ngerasanya bahwasanya akan selalu ada hal baik di semua hal ini gitu. Di akhirnya akan ada selalu hal baik. Misalnya dalam contoh ketika aku lagi ada kegiatan-kegiatan, misal ketika aku proses selama seleksi duta kampus gitu ya. Itu tuh menurut aku proses yang sangat capek banget karena prosesnya itu berlangsung selama mau UAS juga. Jadi mendekati grand final itu kita persiapan latihan sampai malam. Itu tuh ketika masa-masa UAS. Dan aku ngerasa di situ benar capek banget karena kebetulan semester 4 itu banyak banget project-project akhir dari prodi aku. Jadinya ada banyak hal-hal yang harus aku kerjakan, tapi di satu sisi udah capek duluan nih karena harus latihan buat duta kampus. Tapi menurut aku pertama untuk apa yang motivasi adalah aku tahu bahwa saya nanti kalau misalnya aku dengan serius, dengan totalitas mengerjakan apa yang aku lakukan, tentunya akan ada hal baik juga nih di kedepannya gitu. Entah nanti juara 1, 2, 3, atau ketika kita akhirnya penobatan, itu kan semuanya udah jadi duta kampus. Jadi apapun hasilnya menurut aku itu jadi payback yang cukup menenangkan lah buat aku. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, social support atau teman-teman yang baik banget. Jujur aku ngerasa bahwasanya aku selalu bilang ini ke semua orang bahwasanya aku ngerasa sangat-sangat bersyukur banget punya teman-teman yang sangat suportif buat selama aku menjalani kegiatan duta kampus itu, karena mereka benar-benar nanyain aku gimana kabarku kalau misalnya lagi capek banget malam-malam baru pulang jam 10, jam 11, terus habis itu aku lanjut nugas di kafe sampai pagi untuk kerjain tugas karena pada itu UAS kan. Dan mereka itu benar-benar nemenin aku dari awal aku tes tulis sampai akhirnya mereka grand final datang. Itu kayak benar-benar aku ngerasa bahwasanya teman-teman aku sangat-sangat suportif, dan menurutku apa ya, itu menjadi salah satu motivasi aku untuk nggak mengecewakan mereka gitu loh, karena mereka benar-benar udah totalitas banget memotivasi aku. Tentunya aku tuh nggak boleh loyo-loyo nih, mereka tuh udah seneng banget nih buat dukung aku apapun kegiatan yang aku lakukan. Dan itu kayak jadi apa ya, di grand final itu kayak jadi pembalasan, ini loh aku kasih ke kalian karena kalian tuh udah baik banget sama aku. Menurutku kayak gitu sih, jadi social support dan juga yakin bahwa di akhir nanti apapun hasilnya tuh pasti adalah hal yang baik kayak gitu. Selanjutnya ini pertanyaan agak riskan, boleh dilanjut Mas Deka? Oke, mungkin langsung aja, apa sih dari ciri-ciri mahasiswa yang mempunyai gangguan mental itu? Terus apakah semua orang tuh bisa melihat dari ciri-ciri itu? Kalau aku sih bahasa ini ya, kalau gangguan atau permasalahan mental tuh sebenarnya
diverse banget ya teman-teman, banyak banget lah kalau yang dibahasakannya di psikologi sendiri ya teman-teman. Jadi kita nggak bisa nih kayak nembak nyasar satu gangguan aja, karena pasti banyak banget nih teman-teman mungkin punya permasalahan masing-masing kayak gitu. Tapi yang aku pengen highlight mungkin yang mungkin terjadi juga ya sama teman-teman yang umum dirasakan oleh teman-teman dari mahasiswa itu mungkin kayak stres, kemudian mungkin ngerasa tertekan, lagi burnout, itu bener-bener banyak banget permasalahan-permasalahan seperti itu. Dan menurut aku kadangkala yang ini nih yang harusnya diperhatikan sama teman-teman di sekitarnya yang lain. Karena misal pertama mungkin mereka ada kecenderungan untuk nggak mau bersosialisasi, mereka menarik diri dari teman-temannya, terus kemudian menghilang, kadang nggak melakukan tanggung jawabnya. Dan menurut aku itu tuh merupakan tanda-tanda, bukan kemudian aku ngeklaim mereka punya gangguan mental atau permasalahan mental, enggak, karena tadi aku mau klarifikasi dulu bahwasanya ada banyak banget jenis-jenisnya. Jadi mungkin aku pengen nge-highlight 1-2 hal aja yang mungkin yang mungkin umum terjadi di teman-teman mahasiswa tadi, itu burnout tadi. Dan biasanya hal itu terjadi karena mereka nggak tahu nih cara cope dengan stres yang mereka alami. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa kok ada nih teman yang kok tiba-tiba ngilang, suka ngerjain tugas, mungkin ada suatu hal yang terjadi dalam hidup mereka yang mungkin seharusnya solusinya adalah kita nge-reach out gitu ke mereka. Kira-kira apa sih yang bisa kita bantu untuk kemudian mereka bisa keluar dari lingkaran setan itu, kayak gitu. Oke, aku mau nanya ini agak nyambung sama yang tadi Mbak Fani bilang. Aku tuh bingung. Sebenarnya waktu itu ada yang tanya ke aku, gimana sih kalau misalkan ada teman dia tuh udah mulai jauh dari teman-temannya, dia udah mulai murung segala macam, tapi kalau ditanya tuh dia nggak menjawab, kayak kita tuh jadi bingung. Nah, iya, kira-kira penyelesaian dari Mbak Koni itu seperti apa sih? Karena sebenarnya jujur aja kalau kita ngomongin mental health itu agak sensitif banget. Iya, benar banget. Apalagi kalau misalnya kita sampaikan ke orang yang benar-benar sedang sedang tidak baik-baik saja seperti itu kan. Nah, itu gimana sih menyikapi hal tersebut itu seperti apa? Oke. Nah, ini tuh juga beberapa kali bakal jadi hal yang mungkin umum ya dirasakan sama Ayu, sama aku sendiri sebagai mahasiswa psikologi itu punya beberapa temennya seperti itu. Dan menurut aku salah satu cara yang paling tepat adalah kadang mereka kayak gitu karena mereka emang lagi butuh waktu buat sendiri. Tapi satu hal, dan balik lagi konsep tering tadi, kita harus membuat bahwasanya mereka tuh tetap tetap ada. Jadi it's okay kalau misalnya kayak 1-2 kali dia reject, withdrawal, kayak menghindar gitu. Tapi kita harus tetap konsisten untuk bilang bahwasanya gak apa kok kamu ngilang dulu, gak apa kok kamu kalau misalnya capek dulu, aku tetap di sini kok kalau misalnya butuh apa-apa. Menurut aku emang itu adalah hal yang susah, dan jujur aku pun belum ahli dalam hal tersebut gitu kan. Tapi emang satu hal itu yang emang aku rasa sejauh ini paling manjur dalam tanda kutip untuk kemudian narik teman-teman yang lagi mengalami hal yang tidak baik-baik saja untuk kemudian mau bercerita. Karena selama kita meyakinkan mereka bahwasanya kita tuh ada kok di sini gitu, mereka tuh akan, ketika mereka udah ngerasa siap, mereka juga mau keluar untuk akhirnya cerita sama kita. Dan ketika akhirnya mereka mau cerita ke kita, mau keluar tuh pasti balasannya kayak kalian tuh rasanya sebagai temen tuh kayak alhamdulillah akhirnya dia mau cerita. Dan itu merupakan suatu satisfaction yang aku rasakan juga ketika salah satu temanku juga kayak gitu. Dan walaupun emang agak capek, dia di reach out susah terus, selalu ngilang, di active account gitu-gitu, tapi ketika akhirnya dia mau cerita, mau terbuka, karena kita secara konstan bilang it's okay, ambil aja waktu dulu buat kamu, take your time to rest for a while, tapi kalau kamu butuh ada aku di sini. Nah, cara itu menurutku yang kayak buat sejauh ini menurutku kayak yang paling tepat, walaupun emang exhausting karena harus konstan kayak gitu. Oke, jadi nih buat teman-teman nih, soalnya pasti banyak banget yang ada di posisi bingung karena temannya tiba-tiba menghilang, itu ikutin saran dari Mbak Koni, tetap konsisten dalam mensupport, dalam memberikan kasih sayang, dan pokoknya meyakinkan teman kalian kalau misalkan teman kalian itu tuh berharga dan kalian tuh benar-benar berpengaruh, kayak teman kalian itu berpengaruh di hidup mereka. Bener banget. Ya, selanjutnya kan pertanyaan berikutnya nih, mengapa kita perlu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesehatan
mental di kalangan mahasiswa yang sedang stres gitu atau burnout? Oke, kalau menurut aku sih kenapa kalau itu penting banget ya, karena balik lagi tadi sama dia tesis stress model gitu, dimana lingkungan tuh megang peranan yang besar banget dalam membangun lingkungan yang aware terhadap kesehatan mental. Jadi ini timbal balik juga ketika orang-orang tahu bahwasanya banyak nih orang-orang yang sadar tentang pentingnya kesehatan mental, mereka yang ngerasa nggak baik-baik aja akan merasa aman dan juga nyaman untuk mau terbuka. Mereka nggak akan ngerasa bakal ada stigma-stigma buruk ketika mereka menceritakan apa permasalahan mereka, karena mereka tahu bahwasanya mereka tuh ada di lingkungan yang loving tentang hal-hal seperti itu. Jadi mereka nggak akan takut, mereka akan ngerasa aman dan nyaman untuk bercerita. Jadi ya balik lagi ya tadi, dengan lingkungan yang suportif itu bisa jadi faktor protektif yang besar banget bagi seseorang yang ngerasa mereka tuh lagi nggak punya siapa-siapa gitu. Jadi obat stres gitu. Bener banget. Oke. Selanjutnya aku mau tanya, saat kita sedang tidak baik mentalnya dan kita ingin melakukan hal yang tidak diinginkan atau suicide seperti itu, agar kita bisa menghindari hal tersebut, itu solusinya seperti apa? Oke, kalau menurut aku ini sih, reach out to professionals atau orang terdekat lah, significant others atau teman dekat atau pacar, siapapun. Karena yakin aja bahwasanya mereka itu mau mendengarkan. Ini mungkin buat teman-teman yang ngerasa lagi sendirian di luar sana, yakin aja bahwa teman-teman kalian, orang tua kalian, teman dekat kalian mau kok mendengarkan cerita kalian. Karena ada satu cerita atau beberapa kasus yang aku temukan di mana salah satu penanganan yang biasa dilakukan oleh psikiater atau psikolog untuk menyarankan kepada mungkin teman-teman yang ngerasa nggak baik-baik aja, biasanya mereka menyarankan untuk mereka memiliki 911, their 911. 911 itu apa sih? Bukan polisi, di Amerika ya 911. Kalau Indonesia 119 ya. Tapi 911 ini seseorang yang mereka bisa call right away ketika mereka ngerasa mereka punya pikiran-pikiran yang kurang mengenakan gitu. Itu bisa teman dekat, bisa pacar, siapapun yang mereka trust, yang mereka percaya untuk bisa ngobrol bareng, untuk bisa meyakinkan mereka untuk nggak melakukan hal yang tidak diinginkan kayak gitu. Dan menurut aku itu tadi balik lagi ya sama social support. Kenapa kok bisa sih sekadar telepon doang, sekadar satu orang yang bermakna doang bisa mengubah hidup dia? Karena ya emang benar, social support tuh punya peranan yang besar banget dalam mengubah pemikiran seseorang gitu. Jadi ketika teman-teman di luar sana ngerasa bahwasanya aduh aku tuh udah nggak punya siapa-siapa, kamu punya siapa-siapa kok. Coba kamu telepon satu orang yang kamu rasa dia ada terus buat kamu, terus kamu coba telepon, coba ngomong sama dia, pasti dia mau untuk mendengarkan dan juga bisa nih memberikan ketenangan untuk sementara kayak gitu. Jadi menurut aku having a 911 is a must, karena kayak seenggaknya kamu tuh akan selalu punya satu orang yang bisa dipercaya untuk bicara terus kayak gitu. Berarti mempunyai banyak sekali teman itu baik banget, tapi tetap harus menempatkan seseorang untuk menjadi one call away, kayak benar-benar kayak one-one kita nih, kalau misalnya kita lagi sedih, dia nggak harus yang yang kontak-kontakan terus nggak sih Mbak? Kayak yang penting kayak aku lagi stres, aku harus telepon dia, nggak harus yang sering kontak-kontakan. Aku punya teman, dia jauh banget sama aku, kayak ketemu tuh setahun berapa kali bisa dihitung jari. Tapi kita komunikasinya tuh bener-bener yang nggak konsisten. Tapi di saat aku lagi sedih, di saat aku lagi punya masalah, pasti aku kayak aku tahu tempat di mana aku pulang. Iya, benar banget. Itu. Tempat aku pulang, benar banget. Tempat aku pulang di mana aku bisa benar-benar terbuka sama dia, ngomongin apa aja, sampai sebenarnya tuh kalau bisa dibilang kita tuh sama-sama selalu aware sama kesehatan mental kita masing-masing kayak gitu. Karena emang kita tahu kalau misalnya dunia ini kalau dibilang jahat tuh enggak. Tapi untuk survive ini agak berat. Iya. Jadi benar-benar yang kita saling aware di mana kita harus kita harus percaya kalau kamu punya aku punya kamu, kayak banget. Gitu, lebih ke sahabat aku sih. Iya, benar banget. Jadi pasti ada deh satu teman yang kayak kita tuh kepikiran satu orang nih kalau misalnya kita lagi ada apa, terus kayak ya auto gak sih kita kayak nelpon mereka, lo tuh lagi ada cerita ini loh, apapun dia sedih baik. Aku kadang juga kayak gitu juga sama temanku dari SMP kayak gitu. Dan teman-teman yakin bahwasanya ketika teman-teman gak ngerasa punya siapa-siapa, yakin aja bahwa ada satu orang di luar sana yang selalu nungguin kabar teman-teman dan siap sedia kok untuk dengerin cerita teman-teman kapan aja.
Oke, betul banget. Bener banget, aku juga punya temen yang bisa dibilang gitu sih ya. Kayak kalau pengen cerita ya ke dia terus dia kayak lagi capek gitu sering main sama dia gitu. Bener-bener. Benar-benar apa ya, lingkungan tuh seberpengaruh itu, bahkan temen tuh benar-benar seberpengaruh itu. Sama mungkin ini kali ya Mbak, apa ya, nggak selamanya nungguin cerita dari temen kan, maksudnya kita tuh harus benar-benar nge-reach out apakah dia baik-baik aja atau dia lagi ada masalah kayak gitu ya Mbak. Aku oke. Ini pertanyaan terakhir ya? Ya, terakhir. Oke. Cepet banget ya ini. Gak kerasa mau lama-lama ya. Keluar ternyata udah subuh ternyata. Nih, apa pesan Kak Koni kepada seluruh mahasiswa terkait mental health ini? Oke, kalau terkait mental health ini sebenarnya ada satu kalimat yang aku lagi suka banget nih. Bahwasanya we cannot change our past but we can control our future gitu. Kita nggak bisa mengubah masa lalu kita nih, tapi kita tuh selalu bisa ngontrol masa depan kita. Jadi apapun latar belakang teman-teman, bagaimana keluarga teman-teman, lingkungan teman-teman di masa lalu, teman-teman tuh selalu punya kendali terhadap masa depan teman-teman. Bagaimana masa depan teman-teman, karir teman-teman ke depannya, kesehatan mental teman-teman selalu punya kendali terhadap hal tersebut. Jadi jangan berkecil hati kalau misalnya ngerasa teman-teman kok berasal dari latar belakang atau background yang kurang mengenakan, teman-teman selalu punya kontrol untuk masa depan teman-teman gitu. Oke, tekan dulu gak sih? Oke, Gak kerasa kita udah di pertanyaan terakhir. Oke, sebelumnya terima kasih banyak Mbak Koni karena udah nemenin kita di podcast perdana kita. Ini benar-benar perdana banget. Iya, aku seneng banget deh. Iya, aku senang banget ketemu Mbak Koni yang benar-benar apa ya, segala ilmu tuh langsung dapat ilmu-ilmu baru gitu. Insya Allah, semoga berkah ya. Amin, ya Allah. Terima kasih dan buat teman-teman jangan lupa buat dengerin podcast yang tadi dan benar-benar disimak. Oh ya, sama kita ada pertanyaan Kak. Oke, ternyata boleh. Nanti kita bacakan Oke. dari teman-teman di Instagram dari Oke. Devokas. Siap. Oke. Mungkin langsung ke pertanyaan pertama dari Kak Aldo Bastian Tito. Mungkin Kak Ayu boleh membacakan yang ini. Oke, aku dari Mas Aldo katanya, bagaimana sebaiknya kita menangani teman yang punya tendensi untuk suicidal thoughts? Oke, tadi itu ya aku sedikit balik tadi dengan pertanyaan Ayu, gimana kalau dengan teman-teman yang punya pemikiran kayak gitu? Sebenarnya ada satu hal sih yang bisa kemudian kita lakukan selain secara constantly reach out ke mereka, yaitu menyibukkan mereka dengan berbagai aktivitas. Kadangkala ketika mereka ngerasa kayak gitu, mereka tuh berpikir seperti itu ketika mereka nggak punya kegiatan nih. Nah, caranya kita sebagai teman sering-sering nih ngajakin main mereka, ngajakin keluar, ngajakin bicara banyak hal di luar apa yang sedang mereka pikirkan. Gak usah kita maksa atau memojokkan untuk mereka terus-menerus menceritakan tentang masalah mereka, karena menurut aku even if at sometimes mereka bisa ngerasa lega ketika menceritakan permasalahan tersebut, tapi menurut aku cara yang paling tepat ya dengan cara kita menyibukkan mereka dengan berbagai banyak kegiatan gitu, ngajakin main, hingga mereka tuh dalam tanda kutip udah capek dengan kegiatan-kegiatan tersebut, sampai akhirnya mereka nggak punya pemikiran tersebut. Itu yang pertama. Dan yang kedua, menurut aku ketika udah punya pemikiran seperti itu, emang lebih baiknya diarahkan ke profesional ya teman-teman, karena emang kadangkala kita sebagai manusia masyarakat umum, teman-teman yang biasa di sekitar dia mungkin tidak selalu memberikan advice yang tepat untuk mereka gitu. Jadi tidak hanya menemani mereka aja, tapi kita juga menyarankan mereka untuk kemudian ke profesional, untuk kemudian ya akhirnya bisa berbicara dan akhirnya ya bisa membuat mereka berdamai lah dengan pemikirannya kayak gitu. Mungkin gitu ya dari Kak Aldo tadi. Kalau punya masalah gitu bisa cerita ke sahabatnya, bisa main bareng sahabatnya gitu. Ini kita buka pertanyaan berapa kali? Oke. Kita pilih-pilih ya. Oke, Kita boleh. pilih-pilih dulu. Oke, mungkin ini menarik juga sih pertanyaannya. Nah, setuju gak dengan statement ngadepin manusia yang mentalnya udah gak baik-baik aja itu capek? Gimana Kak?
Kalau misalnya aku bisa bilang capek itu sangat relatif ya. Bagaimana cara kita untuk melihat capek itu kayak gimana. Tapi bener yang tadi aku bilang itu tuh exhausting ya. Karena kita ketika menghadapi seseorang yang mereka sedang tidak baik-baik aja, kadang kita juga jadi ikut berputar di lingkarannya seperti itu. Ketika mereka punya pemikiran yang kadang suka suka sering merendahkan mereka, kita kok jadi kepikiran kayak gitu juga gitu. Memang seperti itu kadang melelahkan teman-teman. Tapi ya itu tadi kita balik lagi bahwasanya kita membantu mereka tuh bukan mau nggak cuma sekadar empati aja. Yaudah aku ikut jatuh sama kamu gitu, enggak. Tapi kita berusaha untuk membuat mereka bangkit. And that's the point. Gimana cara kita nemenin mereka tuh bukan hanya nemenin aja, tapi gimana cara mereka untuk kemudian cope dengan permasalahannya. Kalau misalnya teman-teman ngerasa bahwasanya aku nggak punya kapabilitas nih untuk membuat temanku baik-baik aja, nggak apa-apa, itu bukan tanggung jawab teman-teman kok untuk kemudian membuat seseorang kembali lagi menjadi baik-baik saja. Itu bukan tanggung jawab teman-teman. Tapi tanggung jawab teman-teman adalah memastikan bahwasanya mereka itu ngerasa didengar dan juga dimiliki sama siapapun di sekitarnya. Dan langkah selanjutnya tadi aku akan selalu balik lagi, jangan takut untuk ngajak teman-teman kalian ke profesional untuk kemudian membicarakan hal tersebut. Karena kalau misalnya teman-teman ngerasa nggak punya kapabilitas, nggak punya kemampuan untuk membicarakan hal tersebut dan membantu teman-teman kalian untuk membicarakan hal tersebut, mungkin memang seharusnya didelegasikan tanggung jawab tersebut ke orang yang lebih memiliki kapabilitas gitu, daripada teman-teman malah memberikan saran yang kurang baik atau malah juga ikut-ikutan nih memiliki pemikiran-pemikiran yang kurang baik kayak gitu. Jadi aku akan selalu berkali-kali bilang bahwasanya it's not your responsibility to make others feel better, but it is your responsibility to accompany them gitu, dan memastikan bahwasanya mereka selalu ngerasa mereka punya seseorang kok gitu. Jadi tanggung jawab teman-teman berhenti di menemani mereka dan membuat mereka merasa bahwasanya punya orang untuk didengar, tapi kemudian untuk selanjutnya dalam tanda kutip menyembuhkan itu bukan tanggung jawab teman-teman, itu diserahkan kepada profesional kayak gitu menurut aku. Jadi benar-benar ya itu tadi ya, nggak sama-sama jatuh tapi harus membuat teman kita tuh bangkit. Dan benar banget, jangan capek-capek ya, soalnya kalau capek, kalau misalnya dari kita sendiri aja capek, gimana kita mau ngasih energi ke orang lain. Iya, sebenarnya kalau menurut aku sih capek itu nggak apa-apa ya, tapi kayak kadang-kala emang kita butuh ngasih waktu jeda lah ketika kita mau istilahnya membantu orang lain gitu. Tapi ya balik lagi kita berikan pengertian, karena kadang teman-teman yang ngerasa nggak baik-baik aja tuh, mereka tuh cuman kadang ngerasa kalau misalnya kita tiba-tiba menghindar nih karena udah ngerasa capek banget ya, dia kok ngeluh terus gitu, terus kita tiba-tiba menghindar nih, itu nanti akan membuat mereka wondering kenapa ya kok dia tiba-tiba ngejauh. Kita harus ngasih pengertian dulu, kenapa nih aku kayak gini. Nanti kan kalau misalnya siklusnya kayak gitu terus, itu kan malah jadi toxic relationship in a friends ya. Jadi menurut aku tetap dikomunikasikan alasannya kenapa kok kamu ngerasa harus beristirahat atau rehat dari menenangkan temanmu dulu. Tapi balik lagi, emang salah satu langkah yang paling tepat tuh untuk menemani mereka ke profesional kayak gitu. Jadi gak apa-apa banget capek, tapi we need to make sure that the other party knows that kita tuh selalu ada buat kalian kayak gitu. Baik, selanjutnya ada pertanyaan lagi. Apa peran kampus dalam penanganan mental health mahasiswa? Kira-kira kampus tuh harus seperti apa sih? Oke. Kalau dari kampus sendiri banyak ya seharusnya dari kampus yang bisa dilakukan, karena tentu saja itu kan instansi yang besar gitu ya. Nah, menurut aku sendiri kampus itu udah ada nih satu hal yang dilakukan oleh kampus, yaitu berupa layanan ULBK gitu. Jadi teman-teman mungkin yang belum familiar sama ULBK, unit layanan bimbingan dan konseling, itu merupakan layanan yang dimiliki oleh kampus buat teman-teman yang ngerasa butuh seseorang untuk bercerita. Nah, untuk ULBK sendiri itu ada profesional di sana, ada psikolog dari dosen-dosen psikologi, dan juga ada konselor dari dosen-dosen pendidikan dan bimbingan konseling gitu. Jadi teman-teman itu diberikan layanannya oleh kampus secara gratis bagi setiap elemen dari kampus kayak gitu. Jadi tapi menurut aku nggak cuma berhenti di situ, nggak cuma memberikan layanan, tapi menurutku ada hal yang jauh lebih besar yang bisa diberikan oleh kampus. Misalnya giving awareness gitu, dengan membuat social awareness bahwasanya kampus ini tuh bisa menjadi ruang yang aman dan nyaman kok untuk kemudian siapapun untuk bercerita gitu. Dan menurut aku itu yang memang agak sulit ya untuk dibangun gitu. Dengan menurut aku tadi itu tuh konsep treeing itu tadi yang mungkin tidak selalu sudah
terbentuk di setiap lingkungan kampus gitu. Jadi meskipun adanya layanan seperti ULBK itu, tetap harus ada usaha dari kampus untuk kemudian membangkitkan awareness melalui konsep-konsep 3 tadi. Dan itu memang yang agak sulit sih. Cuman kalau misalnya teman-teman ngerasa butuh teman bercerita atau misalnya butuh bantuan profesional nih untuk kemudian menceritakan permasalahannya, teman-teman bisa banget kok untuk daftar ke ULBK kayak gitu. Oke, pasti banyak ya yang belum tahu terkait tentang ULBK. Jadi nggak usah malu-malu ya, Iya, bener-bener kayak percaya aja, karena ya mereka udah profesional, mereka udah tahu cara menangani, dan yang paling penting tuh nggak usah malu kalau misalkan kalian lagi ngedown atau lagi sedih, kalian bisa cerita ke ULBK tadi. Benar banget. Dan bahkan ULBK tuh gak harus teman-teman yang kayak ngerasa udah atau udah didiagnosis memiliki gangguan mental atau permasalahan mental ya. Sekecil kayak cuma teman-teman pengen cerita, lagi stres, pengen cerita, pengen udahlah aku pengen bacot aja gitu, pengen cerita aku lagi capek banget. Itu tuh teman-teman ada kok layanannya. Jadi kayak stigma bahwasanya seseorang yang ke psikolog itu cuma seseorang yang memiliki gangguan mental tuh enggak, salah banget ya, karena apapun yang pengen teman-teman ceritakan itu secara bebas bisa diceritakan ketika teman-teman bercerita ke orang lain. Dan apalagi kalau misalnya kepada konselor atau psikolog, mereka lebih profesional dalam menanggapinya kayak gitu. Jadi apapun permasalahan teman-teman rasa ya udahlah ini cuma permasalahan remeh-temeh, ya lama-lama jadi bukit kalau remeh-temehnya banyak banget gitu ya. Nah itu bisa banget nih teman-teman ceritakan kayak gitu. Oke, selanjutnya. Oke, mungkin nggak ada lagi dari pertanyaannya. Oke, mungkin kita udah bahas banyak sekali. Balik ke yang tadi, udah banyak banget ilmu-ilmu yang kita dapetin. Sebelumnya terima kasih banyak Mbak Connie. Terima kasih kembali. Oh, senang banget karena mental health ini merupakan pembahasan yang cukup menarik bagi aku sendiri, karena ya balik ke yang tadi, kalau misalkan ini tuh benar-benar kita menanggapinya tuh bingung, harus seperti apa. Nah kalau misalnya kita udah tahu dasar-dasar umumnya, udah tahu mental health itu sebenarnya tuh apa, terus gimana sih cara ngatasin secara umum, itu kan pasti kita udah lebih tenang, lebih lebih oh iya ini kayaknya ini benar, kayak maksudnya udah ngerti apa sih yang harusnya kita lakukan. Benar seperti banget. itu. Oke, Mas Deka ada yang ditanyakan? Dari aku sih enggak, mungkin udah cukup jelas dari penjelasan Kak Connie tadi. Iya, aku juga terima kasih ya teman-teman udah ngundang aku di sini. Iya, aku senang sekali. Oke, mungkin karena pertanyaan sudah habis, sudah selesai semua, aku mau ngucapin terima kasih banyak Mbak Connie sekali lagi. Salam kenal juga. Iya. Semoga sehat selalu. Amin. Dan karirnya semakin sukses ya. Amin. Oke, teman-teman, mungkin segitu aja podcast dari kami. Ditunggu podcast selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.